Oke, baik, ini materi lanjutan dari materi part 1 sebelumnya. Jadi ini kita lebih ke praktikum pembuatan logo. Jadi, karena untuk pembuatan logo itu sebenarnya tidak bisa dalam hitungan 1 jam 2 jam sebenarnya, karena kita pikirannya jangka panjangnya nanti, jadi betul-betul harus dengan konsep, kecuali memang yang sudah expert di bidangnya, memang menyediakan jasa khusus pembuatan logo misalnya, itu memang mereka sudah terlatih untuk pembuatannya. Tapi untuk misalnya teman-teman yang baru mulai misalnya, nah itu memang betul-betul butuh perancangan yang matang. Nah, saya sarankan untuk awal-awal itu, apalagi kalau misalnya teman-teman tidak bisa menggambar seperti saya, itu sebaiknya menggunakan referensi di Google misalnya, atau situs-situs yang menyediakan free template atau free logo. Nah, di sini saya coba ambil contoh misalnya di pengetri.com. Teman-teman tinggal klikkan saja logo, nanti tinggal di search saja. Nah, nanti muncul beberapa referensi sesuai dengan yang brandnya atau usaha yang ingin dibuat. Ini beberapa contoh referensi. Jadi ingat ya teman-teman, ini untuk referensi, bukan untuk dijiplak atau ditiru, tapi dijadikan referensi model yang sebaiknya seperti apa. Contohnya ini ada kopi, logo kopi, dan seterusnya. Atau bisa langsung cari di Google misalnya, misalnya logo kopi. Ini muncul beberapa banyak referensi. Nah, biasanya untuk pemula seperti saya itu, untuk membuat logo biasanya saya kombinasikan antara beberapa jenis logo. Itu misalnya terlepas dari plagiat kalau modelnya seperti itu, atau bisa merubah warna atau bentuknya, dimodifikasi sedikit. Nah, mungkin itu referensi untuk pencarian referensi. Nah, kita ambil contoh kemarin yang yang part sebelumnya itu tentang pembuatan logo aplikasi Midchat misalnya. Nah, ini contohnya cuma bukan real. Ini saya coba acak saja. Misalnya kita diberi atau kita membuka usaha berbasis startup misalnya, yang kita beri nama Midchat misalnya. Ini gambar, jadi ini hanya sketsa saya buat di HP, saya gambar pakai tangan. Jadi konsepnya kurang lebih seperti ini. Jadi chat ini ada balon speak yang menunjukkan percakapan. Nah, kemudian ini C untuk inisial dari chat ini. Nah, kurang lebih seperti ini contoh sketsa. Tapi kalau teman-teman yang ada pintar gambar, itu jauh lebih bagus teman-teman gambar sendiri. Nah, untuk memasukkan ke dalam bentuk digital seperti ini bisa melalui foto langsung, tapi usahakan angle-nya pas rata, tidak miring, kemudian atau bisa menggunakan scanner. Nah, kita coba buat di sini saya menggunakan ellipse tool. Nah, teman-teman tahan shift untuk membuat bentuk yang simetris, kemudian tarik. Nah, di situ muncul bentuk ukurannya yang milimeter. Nah, untuk ini saya hanya random. Nah, teman-teman bisa gunakan view kemudian show grid untuk memudahkan teman-teman dalam membentuk suatu ukurannya. Nah, ini bisa lihat tuh sesuai dengan kotak-kotaknya. Dihilangkan kembali untuk memudahkan teman-teman membuat desain. Nah, kita hilangkan dulu warna di bagian dalamnya dengan fill X ini, kemudian pilih non, garisnya tetap hitam di luar. Oke, kemudian teman-teman copy
tapi dengan Ctrl C, Ctrl V. Nah, diatur lagi tahan shift, kita buat bentuk lingkaran yang lebih kecil dari sebelumnya. Nah, teman-teman cari sampai muncul center di tengah. Ini menunjukkan bahwa sudah berada di tengah. Kemudian pilih rectangular tool. Nah, teman-teman buat ini yang kita membuat bentuk huruf C. Ya, kita pakai teknik yang potong. Nah, caranya kembali ke selection tool, kemudian tahan shift untuk memblok lingkaran pertama, tahan shift lagi untuk memblok lingkaran kedua. Nah, di sini ada pathfinder. Nah, kalau teman-teman tidak muncul di sini, bisa dilihat di window, kemudian kan centang pathfinder. Oke, kemudian pilih minus from. Nah, itu dia akan memotong. Jadi sudah jadi huruf C nya. Nah, untuk membuat ini balance P sama pakai teknik potong juga, cuma kita membuat gambarnya menggunakan pen tool. Dapat kita pilih center, ini di tengah. Seperti ini, kita pakai teknik potong lagi, kita tahan shift kemudian di blok ya, dan kembali pilih from. Oke, sudah jadi. Nah, tinggal pemberian warna. Nah, pemberian warna tergantung teman-teman mau gunakan gradient atau warna satu warna saja misalnya, atau apa gradient untuk mengkombinasikan warna lebih dari satu. Nah, biasanya itu kalau memang untuk chatting aplikasi itu tuh rata-rata gunakan warna hijau, seperti misalnya kayak Line, micet, ataupun WhatsApp. Cuma memang beda hijaunya, ada yang hijau terang, ada hijau merah, tapi pada umumnya dia gunakan warna hijau. Nah, kalau teman-teman mau istilahnya beda dengan kompetitor teman-teman, misalnya yang berhubungan dengan itu warna, itu jauh lebih bagus. Tapi usahakan jangan cari warna yang jauh dari warna hijau. Misalnya kombinasinya hijau misalnya itu tidak jauh dari kuning, ataupun hijau itu cocok dengan orange misalnya. Nah, untuk pemilihan warna teman-teman bisa masuk di sini. Jadi ini ada dua. Kalau ada yang bentuknya garis seperti ini, yang ini garis seperti ini, kosong di tengah, ini menunjukkan garis di luarnya. Nah, kalau menunjukkan seperti ini, saya kasih warna dulu. Nah, ini tidak ada kosong di tengah, ini menunjukkan warna yang ada di dalamnya. Nah, untuk menggantinya teman-teman bisa klik 2 kali. Teman-teman bisa cari warna sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya kita pilih warna hijau. Nah, di sini ada muncul kode nomor warna. Jadi misalkan kalau nanti mau buat misalnya tulisan atau apa, misalkan disamakan dengan warna supaya konsisten. Oke, kita sudah berganti warnanya. Nah, di sini saya coba keluar dari warna pada umumnya. Nah, saya coba menggunakan gradient, ada di sini gradient tool. Kemudian pilih di sini, saya pilih orange yellow. Atau bisa teman-teman nanti mau pakai warna sendiri bisa hanya menggunakan 2 garis warna. Bisa lihat ya. Nah, kalau teman-teman mau gunakan warna sendiri, caranya diklik 1 kali seperti ini, kemudian klik 2 kali di fill text. Saya pilih warna merah. Kalau mau bawa warna yang perpindahan warnanya, klik di sini 1 kali, kemudian klik 2 kali di fill.
untuk pengaturan angle-nya dari mana ke mana warnanya, di sini sudutnya. Misalnya tidak, saya mau dari atas, jadi kita ambil dari min seperti ini, warna terang ke gelap, karena misalnya cahaya ada dari atas, jadi biasanya yang warna terangnya ke warna yang gelap. Kemudian untuk teman-teman kalau mau buat bentuk 3 dimensi, semuanya ada di efek sini teman-teman bisa coba-coba gunakan efek-efeknya. Nah, kita coba yang 3 dimensi, kemudian extrude and bevel. Saya centang dulu preview untuk melihat tampilan sebelum di OK. Untuk pengaturannya di sini. Kemudian ini ketebalan. Nah, kita pakai 30 saja. Oke, kalau sudah di OK. Untuk mengganti, kalau teman-teman tidak terlalu suka warna hitam di bagian belakangnya, teman-teman bisa ganti di sini. Nah, kita cari yang warna di sini untuk garisnya. Kita mau buat fontnya, ini kalian pakai tipe tool, kalian klik 1 kali. Sudah jadi, nah, tinggal teman-teman modifikasi saja bagaimana sesuai dengan kemauannya atau konsepnya seperti apa. Nah, kalau dari saya sebenarnya bagaimana membuat logo itu yang simple supaya ketika orang melihat itu gampang diingat. Nah, yang paling sebenarnya jangan plagiat, misalkan menggunakan logo sendiri. Nah, lanjut untuk yang terakhir tentang bagaimana cara menyimpan file. Nah, hampir sama dengan standarnya itu, ya ini bisa pilih save atau save as. Nah, save ini untuk menyimpan file sebelumnya. Nah, pilih save as. Kemudian formatnya itu AI. Format Adobe Illustrator itu AI. Ini bisa di-convert langsung ke PDF. Nah, untuk AI ini kita gunakan untuk
nanti besok-besok mau perubahan atau mau diedit apa, teman-teman bisa melakukannya. Nah, bagaimana kalau kita mau simpan dalam format JPEG atau misalnya PNG? Nah, itu ada di pilihan export. File dengan export resolusinya 300. Oh ya, ini harus jatuh transparan supaya backgroundnya tidak ikut. Oke, sudah selesai. Tinggal dicari di dokumen. Ini tadi yang sudah disimpan. Oke, sudah jadi. Ini logo, contoh pembuatan logo sederhana dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau mulai usaha atau bingung bagaimana cara pembuatan logo atau membangun brand identitas dari logo. Mungkin ini bisa jadi referensi tambahan untuk pembuatannya. Nah, tentu untuk pembuatan logo ini tidak semudah yang kita kira, karena harus betul-betul ide atau konsepnya matang. Kemudian bagaimana mengkonvert yang logo-logo yang ribet sebelumnya, misalnya mengkonvert menjadi membentuk logo yang simple. Bahkan ini pun kalau teman-teman menggunakan huruf C itu jauh lebih bagus. Tapi kita mau buat bentuknya unik, dan terus yang kedua mencerminkan nama brand kita. Karena brandnya Midchat misalnya, saya gunakan balance spek seperti ini untuk menunjukkan oh ini aplikasi berupa chatting. Dan mungkin untuk sedikit materi dari saya, semoga bermanfaat. Sampai